Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, BPBD Kabupaten Banyumas melaksanakan simulasi aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut. BPBD Kabupaten Banyumas melalui Pusdalops menerima peringatan dini dari BMKG bahwa 5 hari ke depan sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas mengeluarkan peringatan dini dan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kewaspadaan. Pada hari Kamis 3 November 2022, di wilayah Kabupaten Banyumas terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas menerima beberapa laporan kejadian bencana dari masyarakat. Saya perwakilan dari Kecamatan Gumelar ingin melaporkan bahwa di Kecamatan Gumelar terdapat banyak bencana alam. Pusdalops merekap semua laporan masyarakat yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dan segera melaporkan kepada pimpinan berjenjang. BPBD Kabupaten Banyumas ada 3 kecamatan dengan 34 titik. Di Kecamatan Gumelar ada 7 titik, di Kecamatan Aji Barang ada 7 titik, dan di Kecamatan Batu Raden ada 20 titik. Demikian laporan awal yang diterima di Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas. Mohon izin Komandan untuk segera dikirimkan personil untuk melaksanakan kaji cepat. Demikian ganti. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas segera menugaskan tim reaksi cepat untuk kaji cepat yang dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kabidarlok segera koordinasi dengan TRC multisektoral untuk segera berkumpul di kantor BPBD. Darurat untuk segera menyiapkan tim kaji cepat bersama Korlap TRC untuk segera dikonsolidasikan multisektoral, apakah di Kopwi, ganti. Dan 10 menit kemudian TRC multisektoral sudah berkumpul di kantor BPBD. Kabidarlok segera membagi wilayah kepada TRC multisektoral sesuai data yang masuk. Kabidarlok menyiapkan surat tugas dan peralatan pendukung. Tim segera berangkat ke lokasi kejadian sesuai arahan pembagian tugas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 22. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf A dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. 1 jam kemudian, tim yang melaksanakan kaji cepat melakukan pelaporan melalui media WhatsApp yang diterima dan langsung diolah oleh Pusdalops. Setelah data diolah, laporan hasil kaji cepat sementara dilaporkan kepada pimpinan BPBD secara berjenjang. 1 jam kemudian, tim yang melaksanakan kaji cepat di lapangan kembali ke BPBD dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan hasil kaji cepat. Setelah tim melaksanakan koordinasi, tim segera melaporkan hasil kaji cepat yang sudah ditandatangani oleh tim kepada Subkor Darurat dan Kabid Darlok.
Dilanjutkan pelaporan dari tim 2 dan tim 3. Setelah Kabid Darlok atau Subkor menerima laporan secara tertulis, Kabid Darlok atau Subkor melaporkan kepada Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas. Dari kejadian bencana tadi, ada banyak titik kejadian di Kecamatan Gumular, Kecamatan Aji Barang, dan Kecamatan Magelang. Di Kecamatan Gumular ada dampak rumah rusak berat, ada dampak rumah rusak ringan, ada 8 rumah, dan rusak berat ada 13 rumah. Kemudian Kecamatan Magelang ini Setelah laporan hasil kaji cepat diterima oleh Kalaksa segera memerintahkan Kabid Darlok untuk segera membuat undangan kepada dinas terkait perihal rapat koordinasi rekomendasi penentuan status tanggap darurat. Setelah memerintahkan Kabid Darlok, Kalaksa segera menghubungi kepala dinas terkait melalui alat komunikasi atau handphone untuk segera melaksanakan rapat koordinasi rekomendasi penentuan status tanggap darurat. Setelah semua dihubungi dan pejabat dinas terkait datang ke BPBD, segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk merekomendasikan status tanggap darurat di ruang rapat. Apakah hasil rapat pada hari ini kita sepakati untuk merekomendasikan status tanggap darurat kepada Bupati? Apakah setuju? Setuju! Baik, waktunya sudah dinyatakan dan disepakati. Hasil rapat koordinasi berupa rekomendasi status tanggap darurat diajukan oleh Kepala BPBD atau Sekda Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas untuk ditetapkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 23. Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf B dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota. Ini sudah masuk kategori bencana, sudah ada ancaman dan gangguan untuk segera siap adaptasinya kalau bisa ini, kemudian untuk melakukan tindakan darurat secepatnya dan bentuk posko sesuai dengan ketentuannya. Bupati Banyumas menunjuk Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas sebagai Komandan Tanggap Darurat. untuk mematang posko dan sebagainya untuk berlanjut bagaimana? Ya, saya perintahkan sekalian untuk Pak Kalaksa menjadi komandan posko. Siap, terima kasih. Melaksanakan tugas kami. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 47.
Dalam status keadaan darurat, Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor atau lembaga dalam satu komando untuk mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. Dalam melaksanakan komando pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi atau lembaga. Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana. Setelah Kalaksa ditunjuk sebagai komandan tanggap darurat, Kalaksa memerintahkan Kabid Darurat untuk segera menyusun draft SK tanggap darurat untuk diajukan kepada Bupati melalui bagian hukum Setda Kabupaten Banyumas. Komandan Tanggap Darurat Bencana membentuk struktur organisasi Posko Tanggap Darurat Bencana yang dikoordinasikan dengan Kabid Darlok dan segera mengaktifkan Posko Tanggap Darurat. Segera kami laksanakan dan tidak lanjuti dan diselesaikan dari sumber kedaruratan, monitor sumber kedaruratan. Siap, monitor. Tuh, ini nanti masukin ke sana ada tidur. Oke, siap komandan. Sedang melaksanakan. Siap, dan monitor. Siap, dan laksanakan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 48. Pada status keadaan darurat bencana, Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana. Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana. Komandan Tanggap Darurat segera mengumpulkan seluruh struktur organisasi posko penanganan darurat dan segera menyusun rencana operasi berdasarkan rencana kontingensi. Setelah menerima instruksi dari Komandan Tanggap Darurat, seluruh bidang dalam struktur organisasi pos komando segera melaksanakan operasi penanganan darurat. Setelah posko tanggap darurat sudah berdiri, relawan dari berbagai organisasi mulai berdatangan ke posko untuk membantu kegiatan penanganan bencana. Petugas posko mulai mendata jumlah dan kapasitas relawan yang akan terlibat dan segera memberi arahan kepada relawan untuk persiapan diberangkatkan ke lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan.
Media mulai berdatangan ke posko untuk meminta data terbaru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 48. Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana. Nanti yang mengeluarkan datanya adalah komandan posko. Untuk sampai saat ini korban kita sedang masih pendataan ya, sama ya. Untuk korban jadi begini bapak-bapak. Petugas posko segera mengarahkan dari semua media ke bagian humas dan informasi dan segera diadakan jumpa pers oleh komandan posko untuk mengeluarkan data terbaru. Ada kebenaran yang luar biasa kita berikan posko ini dan berbagai sisi kita juga ada posko lapangan karena data yang kita peroleh itu dari wilayah laporan dan tidak kita pasti Kecamatan Bilang ada Sabulan 45 Sabulan 85 Sabulan 39 rumah Sabulan Bantuan Sabulan 85 Sabulan 45 Sabulan 20 rumah yaitu Kecamatan Barat Sabulan 45 Sabulan Sedang Semuanya. Demikian simulasi aktivasi posko tanggap darurat yang diperankan oleh personil BPBD Kabupaten Banyumas. Semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tanggap, tangkas, tangguh.